applause-nya. Lisa Gotandi. Lisa Gotandi. Dari Miracle Agency. One Vision, selamat pagi. Lebih semangat lagi boleh, selamat pagi. Apa kabar? Yes. Wah, keren banget. Boleh kasih aplaus buat teman-teman semua. Silakan duduk ya. Ini berarti, wah keren banget. Anda bisa dari sana juga ya, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa. Saya mau thank you dulu buat Ko Aau, beneran kayak manggil Ko Aau ya. Unik banget, jadi thank you buat kesempatannya hari ini untuk bisa hadir di sini bersama teman-teman semua. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih pintar, kita sama-sama belajar ya, boleh ya. Kemudian juga buat orang-orang yang sangat luar biasa, sangat guru saya lah gitu ya. Udah lain dan gak bukan, ada Pak Kris, Pak Wahidin, dan juga Pak Pendi. Ada gak Pak Pendi? Oke. Nah jadi kami yang di Miracle justru banyak belajar dengan leader-leader hebat ini gitu. Jadi saya mah gak ada apa-apanya gitu ya. Jadi jauh sekali, tapi kita boleh sama-sama hari ini buat belajar ya. Kita kosongkan gelas kita kosongkan hati kita buat mau improve, mau belajar sesuatu dari siapapun gitu ya. Dan hari ini saya mau membawakan satu tema yang berjudul, boleh baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yes. Ya, it's all about school of life. Jadi kenapa saya bawa ini gitu ya. Saya mau selama saya hidup kurang lebih, saya kelahiran tahun 91 berarti udah 35 tahun ya. Jadi udah kayak nggak muda lagi nih, beda sama anak-anak umur 20-an gitu ya, 25 ya kan. Dulu join ke Prudential umur kurang lebih jalan 23 ya, 22 ke 23, hari ini udah 35 tahun. Jadi gak berasa ya, cepet banget waktu itu ya. So apa yang saya pelajarin selama saya hidup kurang lebih 35 tahun? Apa yang saya dapatkan, apa yang saya bisa bagikan buat teman-teman semua hari ini, saya rangkum dalam materi pada hari ini gitu ya. Kalau di sekolah kita belajar dulu, baru ujian, ya nggak sih? Ini lagi mau final test nih, kalau anak-anak kalian ada yang SD, SMP, SMA, lagi masa-masanya final test buat naik kelas. Yang SD ada juga kalau ke SMP ke SMA dan kuliah ya. Tapi beda dengan kehidupan, di kehidupan justru sebaliknya. Kita ngadepin dulu ujian demi ujian. Tantangan demi tantangan, baru kita naik kelas, baru kita lulus. So terbalikannya gitu ya. Tapi apapun ujian yang kita hadapin, tantangan apapun yang kita lewati, itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Membuat kita semakin bertumbuh. Dan artinya kita naik level, justru bersyukur dengan adanya tantangan, dengan adanya masalah. Artinya itu akan membuat kita semakin kuat mentalnya, semakin positif mindsetnya ya. So hari ini boleh izinkan saya buat berbagi kepada teman-teman semua di One Vision ya. Kita langsung mulai aja, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya udah pernah sharing, tapi mungkin dulu ya. Lihat ya transformasinya dulu dari badannya ramping kurus banget ya, sekarang udah kayak gini ya. Jadi ada perubahan gitu ya. Anak saya udah 2, sekarang saya waktu itu datang ke sini kalau nggak salah sebelum COVID. Ada yang udah pernah dengar belum sharingnya? Aduh semua sama ya, belum ya. Template banget, tapi disclaimer dulu, disclaimer di awal bahwa apapun yang saya sharingkan hari ini, kalau ada yang berbeda dengan ajaran atau arahan teman-teman leader kalian, harus ikutin teman-teman leader kalian, karena dialah yang paling tahu, yang paling mengerti dengan kondisi kalian, ya oke? So saya anak pertama dari 3 bersaudara, papa saya orang Medan, orang Chinese ya, orang Medan, mama saya orang Jawa, orang Klaten. Jadi saya nggak kelihatan nih kalau orang lihatnya, ya ini kayak Chinese bukan, kayak Jawa juga bukan gitu ya, karena gak bisa ngomong Jawa gitu ya. Nah jadi saya sering disebut waktu kecil anak meja, bukan anak orang, anak meja. Kenapa anak meja? Ada yang tebak? Iya Medan Jawa, bener banget ya. Jadi anak meja bukan anak orang ya, Medan Jawa. Oh iya bener juga ya, anak meja Medan Jawa ya. Tapi saya lebih kental ke papa saya, yang dimana papa saya orang yang sangat cukup keras ya. Dan juga disiplin, jadi itu nular ke saya tuh ya. Mama saya hanya penjual susu kacang, papa saya sekolah sampai SD, mama saya enggak sekolah. Jadi kehidupan ekonomi kami begitu sangat minim. Sampai-sampai sebegitu saya besar, sekolah, kuliah pun kami masih belum punya rumah, alias masih ngontrak.
pindah-pindah rumah. Jadi rumah kami banyak banget karena sering pindah-pindah gitu ya. Cuma bukan milik kami. Papa saya ini cuma jualan cicong fan. Tahu nggak cicong fan? Zaman dulu tuh naik sepeda tuh keliling-keliling cicong fan lail kayak gitu-gitu ya. Jadi keliling-keliling jual cicong fan. Mama saya jual susu kacang. Begitu keras kehidupan kami sampai-sampai saya nggak bisa sekolah. Harus ngapain? Harus cari beasiswa. Di setiap hari saya harus bangun jam 3 pagi buat belajar. Karena kenapa? Karena saya tahu saya bukan orang yang jenius, bukan orang yang sangat pintar, cerdas. Jadi selalu harus bayar itu dengan rajin, dengan kerja keras. Setiap hari bangun jam 3 pagi buat dapat ranking. Dulu masih ada ranking di sekolah, kamu gak tahu kalau sekarang gimana? Udah enggak ya, udah gak ada ranking gitu ya. Jadi masih ada ranking yang dimana harus mempertahankan ranking 10 besar. Karena kalau enggak beasiswanya dikasih ke yang lain gitu ya. Jadi kayak dioper ke yang lain karena dianggap kamu enggak ranking gitu ya, enggak juara. So harus mempertahankan itu dari saya SD kelas 2 SD, beasiswa dari Wihara Dharma Bakti di Jelambar, sampai saya kuliah pun dapat beasiswa full 100%. Jadi orang tua saya thank you, nggak perlu memikirkan uang sekolah saya karena saya full beasiswa. Ini bukan karena saya tadi ya jenius atau cerdas, enggak, tapi karena keadaan, karena kondisi. Kita nggak pernah bisa memilih lahir di keluarga seperti apa, punya orang tua yang bagaimana. Tapi yang pasti kita bisa memilih mau jadi seperti apa, mau melakukan apa dalam kehidupan kita. Semua tergantung diri sendiri. So saya tahu, saya sadar betul bahwa orang tua saya nggak bisa menyekolahkan kami bertiga. Saya cari caranya bagaimana. Sampai pada akhirnya kuliah di UBM. Ada anak UBM nggak sih di sini? Jarang ya kayak sih, karena ya jarang banget lulusan UBM loh. Binus banyak, Untar, Trisakti, ini kalau UBM tuh jarang loh ya. Kita harus rekrut anak UBM kalau gitu ya. Jadi saya anak UBM ya, lulus 3,5 tahun, cum laude, dan saya kenapa pengen lulus cepet-cepet? Karena saya pengen banget segera menggantikan mama papa saya untuk cari duit. Jadi sejak saya SMA kelas 2, saya udah mulai ngajar les. SMK ya, SMK kelas 2 ngajar les. Private dari rumah ke rumah. Pernah sih ngajar di bimbel, cuma kurang oke bayarannya. Karena kan mesti bagi sharing profit sama si bimbel. Jadi saya ngajar les nih, SMA kelas 2, sekolah itu gak cuma bawa buku, tapi bawa baju ganti. Naik dulu masih ada namanya Kopaja 88, masih ada Metro Mini, ada yang tahu nggak ya gitu, anak-anak Gen Z kayak nggak tahu tuh ya. Dulu masih ada tuh Kopaja 88 dari Cengkareng sampai Selipi, naik itu 1.500 sampai sekolahan, pulang kalau pulang ke rumah lagi nanti ongkosnya makin gede, jadi langsung ngajar les. Mandi di rumah murid saya ngajar. Gaji pertama saya ngajar, saya ingat banget ya, itu 400.000 per bulan. Ngajar seminggu 5 kali, Senin sampai Jumat, setiap hari. Saya lakukan itu, yang dimana saya udah gak perlu minta uang lagi sama mama buat uang jajan. Dan saya setiap hari selalu bawa bekal, bawa minum gede-gede. Hampir kemanapun saya pasti bawa botol minum. Walaupun ya tinggal beli aja sebenarnya di mana aja kan bisa. Tapi kan udah terbiasa. Dari dulu selalu bawa. Sampai hari ini pun tetap bawa. Kan udah habit gitu ya. Nah akhirnya saya kuliah SMA kan. Gimana? Mau SMK atau SMA? Buat teman-teman semua di sini yang bersyukur banget. Mau les tinggal bilang mamanya, tinggal bilang papanya. Mau kursus tinggal bilang mamanya, papanya. Mau kuliah pun tinggal bilang mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa. Sedangkan saya enggak. Jadi saya mikir sendiri mau SMA atau SMK ya. Saya mikir kalau SMA nanti enggak kuliah gimana gitu kan. Kan belum tentu bakal kuliah nih. Ya udahlah saya ambil SMK aja di SMK 17 Selipi. Ya, SMK 17 Selipi. Terus saya kuliah SMK. Nah, yang ngasih beasiswa nanya gini ya, kamu mau kuliah? Mau banget. Saya bilang mau kuliah, tapi ada syaratnya. Satu keluarga cuma boleh 1 orang yang kuliah. Yang dikuliahkan lah maksudnya gitu ya. Saya memilih saya, karena saya paling besar. Kedua, harus bikin proposal, pengajuan kenapa orang tua asuh perlu mengkuliahkan kamu. Kenapa, alasannya kenapa gitu ya. Jadi ketiga pilihannya adalah UBM atau Budi Luhur. Ini gak ada tuh Trisakti, UPH, apalagi gak mungkin banget ya. Cuma 2, Budi Luhur di Tangerang sama UBM, saya memilih UBM. Akhirnya saya kuliah teman-teman ya, dan 3,5 tahun lalu lulus, di umur saya ke-21 saya beli rumah pertama buat mama saya.
Seperti tadi saya bilang ada ujian badai datang. Di umur saya ke-21 semester 5 orang yang punya kontrakan rumah datang ke rumah. Bu, sorry ya bulan depan udah harus dikosongin. Kenapa? Karena ada yang mau beli rumahnya. Padahal mah nggak ada sebenarnya ya. Jadi harus segera bergegas pindah. Saya tahu kenapa saya disuruh pindah. Karena sering telat bayar kontrakan. Ya sering telat jadi secara halus dibilang ada yang mau beli rumah itu. Terus saya bilang ke mama saya, "Mah, saya udah gak mau pindah-pindah rumah lagi, capek gitu kan ya." Malah sering diketawain sama teman-teman di sekolah, di kampus. Main yuk ke rumah Lisa. Boleh, aku bilang gitu, main yuk. Tapi rumah Lisa di mana sekarang gitu kan ya. Iya nih rumah Lisa mah gak jelas, pindah-pindah mulu kayak burung. Ketawa satu kelas gitu ya. Dan hari itu membekas di saya. Men-trigger saya buat saya harus segera beli rumah. Saya harus punya rumah, tapi gak tahu gimana caranya. Akhirnya bener tuh diusir dari rumah. Saya bilang mama saya gak mau lagi pindah-pindah mah gitu kan. Tapi gimana kita gak punya uang. Ya udah, saya cari caranya. Kumpulin uang tabungan yang ada cuma 10 juta hari itu. Cari rumah di internet segala macam di Taman Surya ada yang jual 2012 210 juta. Oke, nego ke bank BPR. Saya punya kenal orang dalamnya, kebetulan direkturnya, kenal di Wihara, saya coba ngomong ke dia, boleh nggak saya KPR, bayar sebulan 3 juta. Hari itu penghasilan saya di ngajar les mungkin udah sekitar 4,5 juta. Akhirnya saya ambil teman-teman. Hari itu semua orang bilang jangan Lis, jangan nekat, jangan konyol, jangan gila. Kenapa? Karena lu masih kuliah mau bayar pakai apa, nanti kalau disita gimana rumahnya. Oke, semua orang bilang jangan, bilang nggak usah. Bilang lu gak bakal bisa, lu tuh gak bakal mampu gitu kan ya, pasti nanti bakal gagal. Teman-teman, menurut saya itu gak penting. Mau 1.000 orang pun bilang kita gak bisa. 1.000 orang pun di dunia ini bilang kita tuh bakal gagal, gak mampu, itu doesn't matter, gak penting. Yang paling penting satu orang, yang yakin, yang percaya bahwa kita pasti bisa melewati ini, kita pasti bisa meraih ini. Itu siapa? Diri sendiri. So, itu sekilas permulaan perkenalan saya dan saya waktu kuliah ikut namanya Agent of Wisdom bareng Andri Wongso. Jadi di mana ada kesempatan buat belajar, saya mau lakukan hal itu. Apalagi kalau gratis yang gak bayar. Saya cari-cari tuh, ada Agent of Wisdom, daftar. Ikut seleksinya segala macam dan diterima. Kemudian udah beres, ada Meriana Kampus Ambassador, daftar juga. Ikut seleksi ribuan orang segala macam di CP, lolos. Kenapa? Karena begitu haus untuk belajar. Karena saya yakin bahwa masa depan nanti pasti akan lebih menantang. So saya harus siapkan mental saya dan juga mindset saya untuk jadi seorang pemenang tuh bagaimana. Buat sukses bagaimana. Cuma satu tujuannya, pengen cepet sukses, pengen cepet berhasil. Tapi kan gak semudah membalikan telapak tangan, harus dipersiapkan. Butuh proses yang panjang, so saya belajar. Jadi gak pernah tuh leader suruh, Nis hari ini datang ke kantor gak pernah. Saya pasti datang. Di setiap kesempatan ada pelatihan nih, coaching, ada camp, ada one day seminar, gak pernah ditanya, gak pernah disuruh, udah pasti ikut, udah pasti daftar. So miliki dulu gitu, mental orang pemenang, mental orang sukses bagaimana gitu kan. Nah ikutin, kemudian ngajar ya. Terus ikut Meriana 2 tahun berturut-turut dan dapat banyak hal yang positif. Oke. Ini dulu ya, ini ikut Robi Oktober. Sebelum Robi Oktober diundang Prudential, aku juga udah ikut dia pelatihan public speaking dan lain sebagainya. Oke, langsung aja ya. Boleh tanya ke diri masing-masing yuk, where do you want to go? Dalam hidup ini kita perlu tahu, in the end itu bakal mau kemana? In the end itu bakal mau jadi apa? Kalau kita nggak tahu ujungnya mau jadi apa, ujungnya mau ke arah mana, kita akan berjalan di tempat yang sama, di situ-situ aja. Karena kenapa? Karena cuma pesan aplikasi Grab, Gojek aja harus tekan kan. Tujuannya mau kemana? Kalau enggak, ya nggak bakal datang abangnya. Ya nggak bakal dianterin ke tempatnya. Iya nggak sih? Apalagi hidup kita. Banyak orang berdiri di tempat yang sama, berputar-putar di tempat yang sama alias gitu-gitu aja. Karena dia nggak tahu mau kemana sebenarnya. Ya, adik saya juga kemarin bilang, Ci kok nggak punya waktu buat anak? Anak saya 2 ya, satu umur 5 tahun, satu umur 2 tahun. Ini baru kejadian.
Orang lain mungkin melihat saya nggak punya waktu buat keluarga, alias buat anak gitu ya. Tapi bukan berarti nggak punya waktu tuh kayak nggak pulang-pulang, enggak. Mungkin ke mallnya agak jarang gitu ya. Mungkin main ke playgroundnya agak berkurang, agak jarang, itu aja. Kenapa? Karena dia nggak melihat apa yang sedang saya bangun di sini. Saya cuma bilang, hanya aku yang tahu apa yang sedang aku bangun di sini. Tapi ada harga yang perlu dibayar. Hari ini aku izin sama keluarga untuk mungkin kita nggak akan sering-sering main playground atau ke mall dan sebagainya. Tapi aku bisa pastikan kalau nanti anak aku minta, Mih mau kuliah dong di Singapura, aku ada duitnya. Mih, aku mau ikut kursus apa? Balet dong, piano dong, aku ada duitnya. Jangan sampai kita habisin waktu nggak tahu buat ngapain atau mungkin buat anak-anak tiap hari. Begitu mereka minta mau kuliah dong di UK, mau ikut temannya dong kuliah di Amerika, saya nggak punya duitnya. Itu saya akan jauh lebih sedih. Karena saya tahu, saya pengen banget kuliah di luar negeri. Tapi nggak mendukung, ekonomi nggak mencukupi. Akhirnya ya udah kuliah di UBM. So ini yang lagi saya kerjakan saat ini. So teman-teman kalau kita tahu ujungnya mau kemana. Gak usah khawatir dan gak usah dengerin omongan kata orang kanan kiri. Fokus sama tujuan kita. Fokus sama destinasi kita. Ya mungkin teman-teman boleh refleksi juga, boleh tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang saya mau? Sebenarnya apa sih yang saya inginkan? Mau dibawa kemana hidup ini? Buat yang udah tahu dengan sangat clear, bagus banget. Tapi kalau yang belum tahu, masih ada kesempatan buat cek. Ini gak perlu ikut-ikutan kanan kiri atau leadernya gak juga, tapi lebih ke pribadi kita sih. Sebenarnya aku tuh mau bawa hidupku tuh kemana ya? Mau jadi apa ya? Mau membayangkan tuh seperti apa nantinya? Tanpa melihat segala bentuk keterbatasan kita. Jadi buang dulu tuh, kan mimpi gratis gitu kan ya. Kita mikir, sebenarnya tuh kita tuh dalam hati sendiri ya, pengen jadi itu kebayang tuh kayak gimana sih? Nanti tuh bakal jadi kayak gimana sih? Nah itu dipikirin. Kalau itu udah tahu, udah sangat clear. Let's say mungkin pengen punya agency, pengen punya 10 EAB dan sebagainya, atau pengen punya yayasan, apapun itu, whatever. Pengen sekolah sama anak-anak luar negeri, tinggal di luar negeri sekalipun, kita akan tahu gitu loh, bahwa ada proses yang harus kita lewatin untuk menuju ke sana, dan ada harga yang harus dibayar. Ada hal yang harus sedikit dikorbankan buat saat ini. Tapi it doesn't matter, gak apa-apa. Kita akan puas nanti, kita gak akan menyesal dengan untung ya waktu masih muda kemarin kita berjuang dengan sangat keras. Kita udah gak menyanyiakan waktu. Nah itu. Oke. So ini boleh di cross check. Dalam hidup kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Bahkan saat kita gak memilih apapun, itu juga pilihan kita. Dan hari ini teman-teman udah memilih buat datang ke agensi, buat datang ke One Vision, buat duduk dan belajar ketemu teman-teman yang positif. Kasih aplaus dulu buat teman-teman semua. Sementara punya pilihan buat rebahan di rumah, buka Netflix, ya enggak sih? Terus mungkin nanti siang mau ke mall dan sebagainya. Tapi teman-teman memilih buat datang ke sini. Itu udah top banget gitu ya, dipertahankan. Pilihan ini mungkin kita bingung ya bakal pilih yang mana ya. Lanjut apa enggak, gas terus apa udahan gitu kan ya. Teman-teman, pastikan aja gini, pastikan aja apapun pilihan teman-teman itu mendukung teman-teman ke arah yang lebih baik. Mendukung teman-teman ke arah yang positif. Contoh misalnya di Miracle nih ada modal lagi buka pendaftaran camp gitu kan ya, bakal ada camp nanti nih. Ikut gak ya? Tapi kayaknya sama aja lah. Dari tahun ke tahun kayak gitu-gitu aja gitu ya. Misalnya hati kecil kita ngomong kayak gitu, ikut gak ya? Kayaknya sibuk ya. Kayaknya lumayan 3 hari 2 malam habis waktunya ya. Kayaknya sayang juga ya bayar 1.250.000 misalnya gitu ya. Ikut gak ya? Nah pilihan-pilihan itu kan membuat kita bakalan bingung dong. Ini bagus nih speakernya. Tapi leader gue ikut nih gitu kan ya. Udah pilih aja yang mendorong kalian, yang membawa kalian ke arah yang lebih baik. Pasti pilihnya ikut. Di Miracle ada coaching, Kak Sam, ada coaching siapalah, pernikahan lah. Kita punya pilihan dong buat daftar atau enggak, kan gak dipaksain. Yang mau ikut daftar. Nah pilih yang membuat hidup kalian ke arah yang lebih baik.
Jadi udah pasti daftar. Bukan soal lagi duitnya, tapi seberapa ingin kalian buat berubah hidupnya. Itu aja. Oke, nah gimana sih saya bertemu dengan bisnis prudential gitu ya teman-teman ya. Sepanjang saya sekolah, kuliah, ngajar, saya berdoa, saya berharap dipertemukan satu hal yang dimana bisa membawa saya jadi orang sukses. Sukses identik dengan punya banyak duit, ya kan? Kaya minimal secara financial freedom gitu ya. Saya bilang gimana ya caranya ya gitu kan ya. Saya udah menyadari nih, 6 tahun ngajar les, saya tahu ujungnya bakal kemana. Kebayang gak sih? Ngajar nih, umur 20-an ngajar ya kan. Mungkin gak umur 40-an, umur 50-an masih ngajar? Gak mungkin. Orang tua murid bakal nyari guru yang lebih muda, guru yang lebih murah gitu kan ya. So, mau dibawa kemana? Saya mikir dong, suatu ketika ngajar pun, kalau anak-anak lagi sekolah, ngajar kita dibayar. Kalau kita gak ngajar, kita gak dibayar. Mau liburan sekolah panjang nih, Juni-Juli. Itu gak mungkin les, pasti off. Desember, Natal, tahun baru gak mungkin les, pasti off. Tapi biaya hidup kita gak bisa off. Kita makan gak bisa off, kita KPR rumah gak bisa off. So ada masalah dong, ada trouble, ya kan? So akhirnya teman-teman, saya memikir gak bisa ngajar terus-terusan. Saya harus cari apa ya gitu kan ya. Cuma belum ketemu tuh. Lagi semester, kurang lebih semester 6, semester 7 lah. Lagi skripsi. Nah akhirnya teman-teman, kita berdoa, saya berdoa ya. Kalau aja ada satu kerjaan lah, aku gak tahu apa itu. Satu pekerjaan yang bisa dibayar dengan kerja keras. Yang bisa dibayar dengan ulet, rajin, gigih. Saya akan mati-matian di sana. Itu saya udah kayak berikrar gitu, kayak berdoa, berharap ketemu gitu kan ya. Cuma gak tahu apa. Berjalannya waktu, saya ketemu lah dengan leader, seorang teman di wihara yang stranger banget, kita gak kenal sama sekali. Dia coba, kita gak kenal sama sekali, dia umat, aku pengurus gitu kan ya. Ikut kelas namanya Robbie Wong. Robbie Wong jadinya Robbie Oktober, kok jadi Robbie Wong? Robbie Oktober, aduh Robbie Wong kepanasan nih kupingnya. Oktober, dia ajak saya nih ketemuan gitu kan. Sebelum ke situ, kita ada acara hiking ya, ada hiking ke puncak. Nah, mobilnya mogok tuh, naiknya mobil kayak kayak TNI gitulah. Nah, mobilnya mogok, kita minggir di pinggiran. Saya lagi cari peluang apa, kerja apa. Jadi ketemu orang, saya tanya kerja di mana kok, kerja di mana Ci gitu kan. Saya nanya. Nah, tapi saya nggak ada malu-malu ya buat kayak nanya kalau boleh tahu income-nya berapa di sana gitu ya. Nah, sebelah lah sih Ko Atong. Tahu kan Ko Atong? Kientong ya, Atong. Orang Bagan ngomong juga pelok, cadel gitu kan. Orang ngomong apa sih? Kok kerja di mana gitu kan ya. Ini saya mulai dulu loh. Dia diem aja, saya mulai duluan. Kok kerja di mana? Dia bilang di Sudirman gitu ya. Oh Sudirman kok. Kalau di Sudirman kerjaannya itu berapa kok gajinya? Ya kurang lebih dia baru promosi UM kalau nggak salah ya. Kurang lebih sekitar 20-30 juta lah per bulan. Hah serius? Gede banget kok. Aku bilang gitu kan ya. Kerjaannya apa? Wih. Oh nanti aja kita bahas gitu kan ya. Jadi katakan nanti aja lagi pakai tape kupluk gitu kan ya. Lagi pakai sandal jepit mau naik gunung soalnya kan. Oh gitu yaudah. Jadi nanti pulang janjian lah ketemuan di Emporium, di food court. Di food court ketemuan. Dia jelasin tuh jenjang karir ya NBO saya. Aduh hari itu teman-teman, gimana ada yang bisa tebak gak respon saya? Waduh enggak sama sekali loh. Saya masuk kiri, keluar kanan. Ya, jadi dibilang ya saya 3,5 tahun kuliah cum laude, ingat idealis, baru lulus S1 nih ceritanya nih. Belum lulus malah masih skripsi ya. Sorry ya, yang kayak gini kok salah orang. Waduh kayak belagu banget ya, miskin gak punya duit, belagu lagi ya kan. Dia sampai bingung kenapa gitu kan ya. Iya, harusnya Koko cari orang-orang tamatan SMA, SMK yang pengangguran kok, yang gak punya kerjaan. Baru ajak beginian. Kayak parah banget lah ya. Kualat itu bener-bener ya. Oh gitu ya, iya gitu ya. Kalau saya sorry ya kok, saya S1. Wih, cum laude lagi kok. Oke, abis itu saya nggak dengerin tuh. Saya udah tutup hati, tutup mata ya kan. Udah pulang. Tapi dia tetap keep in touch. Jadi kayak keep contact terus, keep in touch terus sama saya buat apa kabar, walaupun gak bahas prudential, tapi dia selalu ada gitu loh, nanya gimana kabarnya segala macam ya.
hari itu saya melewatkan kesempatan itu teman-teman ya. Dan berjalan seperti biasa ngajar les. Nah singkat cerita, ini apa sih di sini? Oke, sebelumnya dulu ya. Nah singkat cerita, ada namanya Meriana. Meriana hari itu buka lowongan kerja. PR, kan aku di Ikom, Public Relation. Saya lupa loh orang siapa sih yang ngirim tuh broadcast BBM. Dulu BBM. Nah di situ dibilang bahwa Meriana punya income 1 juta dolar Singapura di umur 26 tahun. Masih ingat banget. Hah, gila, 1 juta dolar, which is sekitar 100 juta per bulan, umur 26, cewek. Aku umur 22 hari itu. Kerja apa ya? Dia ngapain ya? Saya cari tahu dong, karena nggak punya duit buat beli buku, saya cari di internet. Cari namanya Dare to Dream Big. Harusnya kalau nggak ada sekarang e-book gitu ya, e-book. Dia cerita kayak bahasa Inggris segala macam. Dan saya mau tahu dia kerja apa. Dia ngerjain apa, dia bisnis apa. Tapi dia nggak cerita apa yang dia kerjakan di sana. Cuma terakhir dia tampilkan sebuah foto yang sangat besar di panggung ya. Itu dia pegang sebuah patung Lady Prudential berwarna emas dan background panggungnya Prudential. So apa teman-teman, saya langsung ingat sama siapa? Sama Atong gitu ya. Gila. Hah? So Meriana di Prudential, aku bilang kayak gitu. Emang iya Prudential bisa merubah hidupnya orang. Kan dia punya utang di Singapura segala macam buat kuliah kan, makan di toilet. Kalau ada yang pernah lihat filmnya. Emang iya ya Prudential bisa merubah hidup orang. So teman-teman, di situ aku mulai terbuka. Karena melihat ada orang yang udah sukses, berhasil, dan masih muda, plus dia sama-sama cewek gitu kan ya. Kalau Meriana bisa, harusnya saya juga bisa. Karena gini teman-teman, banyak di luar sana yang selalu membandingkan orang nggak apple to apple. Artinya dia bandingin kelebihan orang sama kekurangan kita. Meriana pasti sukses gitu kan. Misalnya contoh si Ko Ao pasti sukses, kenalannya marketnya bagus. Saya mah gak punya market gitu ya. Oh dia mah pasti berhasil, dia lulusan S2. Papa mamanya orang kaya, saya cuma SMA, papa mama saya biasa aja. Ngebandingin orang sama kelebihan orang, tapi sama kekurangan kita. Kan gak fair. So harus saya bandingin Meriana cewek, aku juga cewek. Meriana harus presentasi pakai bahasa Inggris. Saya emang gak perlu gitu kan. Terus Meriana gak punya teman di sana. Gak punya keluarga di Singapura, gak punya teman. Dia akhirnya prospek di pinggir jalan, di MRT, di mall, dimanapun itulah. Tapi saya punya teman di sini, punya keluarga juga. Harusnya kalau Meriana bisa, saya juga pasti bisa. Dan akhirnya saya kontak lah Ko Atong. Ko Atong, bisa ketemuan gak gitu kan? Oh bisa dong, gak mungkin enggak gitu kata dia. Bisa dong. Dia udah mulai ini nih ya. Ketemuan oke, kapan? Hari ini juga ya Ko, jam 5 sore di McD Citra 6. Aku bilang oke, ketemuan dong. Dia bawa lah tuh aplikasi keagenan. Dulu kan masih yang berlembar-lembar ya. Bawa. Dia udah siapin semuanya, tinggal saya tanda tangan lah. Tapi tunggu dulu Ko, ada syaratnya. Oke, aku parah lah hari itu ya, ada syaratnya. Iya, apa syaratnya? Dia bilang gitu. Saya bakal mau jalanin, bakal mau join. Kalau bener-bener ini terbukti, artinya gini, kalau saya setahun jalanin Prudential, nggak ada hasilnya, nggak bawa duit, artinya zong, sorry, saya nggak mau lama-lama di sini. Tapi aku jangan khawatir, walaupun saya part time, saya akan maksimalkan, saya akan ikutin apapun yang koko minta, apapun yang koko suruh, saya akan jalanin. Tapi ingat ya kok selama setahun, kalau ternyata nggak ada hasilnya, saya quit. Oke Atong, deal. Teman-teman saya jalanin waktu itu di akhir tahun ya, Oktober 2013. Pas habis wisuda. Jadi saya mau cerita bahwa, kelihatan kan di sini ya. Saya jalanin anggaplah full time saya itu di 2014. Saya ngajar, oke. Thank you kok. Mantap. Jadi ini ngajar. Saya ngajar tuh anak-anaknya anak-anak BPK Penabur, Jubile, tau nggak SIS, sekolah-sekolah yang internasional gitu ya. Jadi lumayan lah fee-nya ya. So sama Oke.
Di ngajar, saya dapat nih teman-teman ya, kurang lebih hari itu sekitar 6 juta lah per bulan. Ya, sebulan ngajar dapat 6 juta. Di Prudential selama sebulan kerjain Prudential dapat 132.500. Closing satu nasabah premi 600.000 dipotong biaya AJI ASI komisinya 132.500. Jalanin bulan kedua, ini kan part time ya. Tetap sama dong 6 juta. Di sini kurang lebih 1.100.000. Bulan kedua, bulan ketiga tetap sama 6 juta. Ya, di sini 2 juta. Ya, 2 juta. Bulan keempat tetap sama nih 6 juta. Di sini bulan keempat kurang lebih sekitar, nggak sama aja jadi oke, 4 juta. Udah naik nih, kan kita akumulasi. Ya, bulan kelima tetap sama. Ya, di sini 4,9. Nah, bulan ke-6 tetap sama. Di sini dapat 5,9. Ini ngerjainnya part time. So, dalam waktu 6 bulan saya bisa ngajar income saya di ngajar les selama 6 tahun. Ngajar 6 tahun baru dapat income 6 juta per bulannya. Di Prudential dalam waktu 6 bulan saya dapat income yang sama kurang lebih. Bagaimana kalau saya full time? Ini part time doang. So kita harus bisa mikir jauh ke depan. Gimana kalau full time? Ini ngerjainnya part time teman-teman. Ya, dan akhirnya saya full time di Juli 2014 setelah bagi rapot selesai, semuanya udah beres, saya izin buat kurangin sedikit demi sedikit ngajarnya saya supaya saya pakai buat prospek. Di situ teman-teman orang tua murid bilang, Lis, nggak salah join asuransi, udah telat kali, gitu kan, kayak selalu aja ada waktu di mana orang bakal bilang udah terlambat. Agent asuransi udah banyak banget. Semua orang udah punya polis. Itu tahun 2014 loh. Sama gak sih sekarang HO-nya sama juga kan? Lo gak salah sekarang join asuransi. Udah telat kali. Semua orang udah punya asuransi. Hari itu saat saya bayi join. Hari ini juga sama omongannya. Tapi hari ini setelah saya berhasil cukup oke, perubahan hidupnya ada. Dia bilang apa? Orang tua murid itu. Wah, cocok kan di Prudential ternyata. Jadi sukses. Jadi teman-teman kuncinya apa gitu kan. Kita gak bisa mengontrol omongan orang mau ngomong apa. Tapi kita bisa mengontrol respon kita bagaimana. Gitu. Ya oke, lanjut ya. Ada sebuah video tentang opportunity yang aku mau share ke teman-teman. Boleh saksikan dulu videonya ya. Langsung diputar aja. This video took 11 years to make, and for the first time ever, I want to share it with you because I think it can help someone. This is the story of opportunity. It's the story of how I went from being a village kid to getting into Harvard University in the US. And trust me, this is not a normal story. See, I grew up in the Middle East as a Palestinian Israeli. And if you come from that background, you don't get many opportunities. You're stuck in politics forever. And you live your life here, hoping that one day you can succeed in life. You just need a little bit of help. Almost 11 years ago, I got that help. An American woman from Ohio named Martha was invited by my English teacher to come to our classroom and teach us English for 1 hour. She came as a volunteer every year to villages like mine to teach English. And when she walked through that door, she was the first American I met in my life. Immediately, I fell in love with her and her family. Immediately, I connected with her son and we became email buddies, pen pal buddies.
After a few months of email exchanges, one day Martha invited me to their home in Ohio. She said, "Hey, we know you like America. Why don't you come and visit us for 1 month and we will take care of all your expenses?" This was the first opportunity in my life to go and explore the United States. I jumped on that opportunity. 1 month later, I was on a plane from my village to another village called Dayton, Ohio. For 1 month, a Jewish American family hosted a Muslim Arab kid in their home. The Jacobs. We are the Jacobs of Dayton, Ohio. I became part of their family and fell in love with their culture. It was exciting for you. You were curious and open. You stayed here at the house with our 4 sons. You stayed down in the basement. You were kind of excited and curious about everything. And one day, Martha gave me another opportunity. She said I should go and visit Harvard. I didn't know what Harvard was. I thought it was a place that only smart people go. So I had nothing to do with it. I am not smart enough. She didn't listen to me. She flew me from Ohio to Boston to go meet her son Eli, who's a student at Harvard. Why did you send me there? Because I thought you were really smart and I thought it'd be interesting for you to see it. I didn't know that you'd end up going there. But I thought you could apply there. I thought you were perfectly capable of applying there and possibly getting in. And when I landed on campus as a tourist, my world changed. People were not as smart as we think. They were normal people like you and me. And that inspired me. I flew back home immediately and bought many books. I improved my English. Salmon, 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 salmon. I learned about Harvard admission. I studied and studied and studied. And a few months later, I applied. And to my surprise, Harvard said yes and gave me a full scholarship to study there. This made me the first Harvard College student to enter from my village. And exactly 1 year after my visit, I flew to Boston again, but this time not as a tourist, but as a Harvard student. I made friends, I learned a lot, and I graduated. With a Harvard degree, I went to New York, got a really good job, and made money. And then I started NAS Daily. I traveled the world, created videos, connected with millions of people, published a book, and started a real company. This video isn't about me. It's about opportunity. The village kid in me needed opportunity. I needed someone to open the door just a little bit to show me the light. And I'm so lucky that someone did that for me. My parents gave me opportunity to be free and explore what I like. My English teacher, Jamal Asadi, gave me opportunity and invited Martha to come to our English class. And Martha's family gave me opportunity to grow. You give people opportunities, and whether or not they take advantage of it or appreciate it it's up to them. I don't know why she cared. I don't know why she hosted me for a month. I don't know why she said I should go to Harvard. I am so glad she did. But I do know this. If you want to change someone's life, you don't need to build skyscrapers or invent machines. You just need to give someone out there an opportunity to succeed. Give them advice, jobs, love, money, support, whatever. Your opportunity can change someone's life forever. Thank So, you. aku bersyukur banget ya. See you next week. Sangat berterima kasih banget sama Ko Atong yang udah kasih aku opportunity ini. Yang udah kasih aku sebuah peluang gitu loh. Dan berkat dia,
karena dia mau buka pintu itu ya, buka sebuah pintu opportunity itu, hidup saya berubah. Kalau hidup saya berubah, hidup orang tua saya pun berubah. Hidup keluarga saya pun berubah. So boleh kita kasih applause dan thank you buat orang yang udah ngajak kita ke bisnis ini. Karena berkat dialah ada kita hari ini gitu loh. Dan kita nggak boleh stop sampai di sini teman-teman. Prudential udah berhasil merubah banyak orang. Jangan sampai stop di kita. Kita harus teruskan hal baik ini untuk rekrut banyak orang buat bukain opportunity dalam hidup mereka. Buat bukain peluang pintu untuk mereka. Jangan sampai stop di kita doang. So ini sangat bagus banget dan sangat bisa merubah hidup orang banyak dan membantu mereka buat capai impian mereka jauh lebih cepat. So boleh ngomong kanan kirinya, yuk rekrut lebih banyak lagi ya. Ajak lebih banyak lagi orang-orang supaya hidupnya pun berubah. Oke. Dan Prudential bisa berubah hidup kita, otomatis juga bisa merubah hidup banyak orang di luar sana. Teman-teman bisa melihat bahwa yang berangkat secara klub tiap tahun tuh berapa banyak. Yang naik ke panggung promosi setiap tahun berapa banyak. So artinya bisnis ini benar-benar relevan. Bisnis ini benar-benar bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh. Background apapun asal mereka mau kasih kesempatan, mau siapin waktunya buat jalanin. So kasih aplaus dong buat Prudential ya. Nah, apa itu perjuangan? Ketika aku bertanya ke teman-teman apa itu perjuangan, boleh teman-teman jawab baca sesuai dengan di sini dengan suara yang sangat semangat dan juga lantang, oke? Teman-teman di One Vision, apa itu perjuangan? Berjuang adalah makin lama makin muda. Berjuang adalah setiap hari muda, tapi tahun demi tahun. Berjuang sepanjang tahun. Yes. Sebuah pemenang, the winner, the champion, bukan orang yang ada di atas panggung, bukan adalah orang yang terima penghargaan. Patung Lady Prudential, piagam penghargaan, bukan. Tapi seorang winner, ya seorang champion adalah dia yang tetap berjuang, walaupun kondisinya gak memungkinkan, walaupun waktu yang udah mepet, tapi dia tetap do the best. Mati-matian, berusaha semaksimal mungkin sampai titik terakhir. Itulah berjuang. Kalau kita hari ini gak berjuang, mungkin hidup kita baik-baik aja. Mungkin nyaman-nyaman aja gitu loh, gak perlu ngalamin penolakan, gak perlu di PHP orang, terus gak perlu susah payah harus ketemu orang setiap hari. Tapi teman-teman secara gak sadar, makin lama akan makin susah. Kenapa? Kehidupan kita tuh bergejolak, berubah terus, secara dinamis. Tapi kita ya di situ-situ aja. Income kita begitu-gitu aja. Padahal inflasi, biaya hidup semakin naik, semakin berubah. Tapi orang yang mau berjuang, mungkin dia ngadepin hal-hal yang gak enak. Ditolak orang, di PHP, di WA gak bales, di telepon gak diangkat. Agent bilang mau capai Star Club, mau promosi, terus tiba-tiba menghilang. Kita akan ngadepin hal-hal yang gak enak. Hal-hal mungkin yang menyakitkan hati kita. Tapi teman-teman, sebentar lagi, gak lama lagi kita bakalan sukses. Kita bakalan berubah hidupnya. Harus sabar ya. Waktu itu saya masih agent ya, waktu saya masih agent saya prospek. Di hari Minggu hari itu saya merasa bahwa mumpung saya masih single, mumpung saya belum berkeluarga, saya fight habis-habisan. Setiap hari selalu pulang jam 10, jam 11 malam, every day. Hari apapun itu, sehari ketemu 5 orang. Jadi aku kalau di mereka satu hari ketemu 5 orang. Paling sedikit tuh paling jelek banget 4 orang. Mama saya gak pernah lihat saya pulang jam 9, itu gak pernah. Kalau saya pulang jam 9 atau jam 8 dia kaget. Lagi gak enak badan, lagi sakit gitu. Jadi saya selalu kayak ngerasa mumpung masih single, mumpung masih produktif, mumpung masih kuat, masih muda. Saya gas terus. Hari itu saya udah bikin janji di daerah Parung Panjang, Pondok Cabe, ada yang tahu gak? Tahu ya, itu kalau itu mungkin ke Bogor kali ya, naik motor ya. Udah Bogor ya? Naik motor,
dari Cengkareng. Jauh nggak? Jauh. Jadi bikin janji 3 orang di sana. Ya Jong datang, prospek gitu kan ya, jelasin dulu pasti Pak Ali, closing ya. Closing zaman dulu tuh masih yang sama, seharga premi 350.000. Oke. Pertemuan kedua closing juga 400.000 ya. Pertemuan ketiga terakhir di sore itu kan karena masih ada waktu mesti balik pulang, itu diangkat cuma 400.000. Ya jadi 3 case. Pulang hujan begitu besar hari itu dan kita masih bawa motor ya. Nggak bawa printer sih tapi udah bikin proposal, SP aja pun masih yang kertas-kertas dulu masih warna orange. Ada yang relate gak sih ya? Nah habis itu pulang hujan gede dan banjir. Kena busi, motornya mogok. Udah motornya mogok ternyata bannya juga bocor. Jadi dorong dalam kondisi banjir, pas bannya bocor itu berat minta ampun ya kan malam-malam. Hari itu saya bilang ke diri saya sendiri, kok begini amat ya gitu ya. Kok begini amat ya jalanin Prudential ya. Tapi udahlah bersyukur banget closing ya. Closing pulang, hujan-hujan basah semuanya. Saya yang paling penting SPAJ-nya karena ada fotokopi KTP, ada fotokopi akta lahir gitu-gitu ya. Dibungkus plastik tuh ya. Dimapin. Pulang gelarin di lantai, dikipasin. Kan basah, ada basah-basah dikit lah ya. Kipas-kipasin tuh ya basah-basah. Orang tua saya tuh gak perlu tahu kesusahan saya. Dan dia gak perlu tahu gimana saya di lapangan bagaimana. Yang dia harus tahu adalah saya bisa kasih duit saat dia butuhkan gitu ya. Akhirnya udah mau beberes, udah mau tidur, ada BBM masuk. Ting dong gitu kan. Aku baca BBM-nya ya. Lisa udah sampai rumah belum? Udah nih Kak, kenapa gitu kan? Lis sorry, setelah pikir-pikir kayaknya yang tadi aku belum bisa ambil deh. Itu masih bisa dipulangin gak ya duitnya? Oh masih dong kan masih dulu masih cash gitu, masih cash ya. Oh gitu, oh ya udah gak apa-apa, nanti saya transfer ya, minta nomor rekeningnya. Karena dia merasa belum siap gitu secara keuangan. Pikir-pikir kayaknya belum dulu deh gitu ya. Oke, aku pikir gak apa-apa lah masih ada 2 lagi. Atau masih ada 2 closingan nih ya kan. Udah habis itu naik nih mandi beberes, mau tidur. Ting dong gitu kan bunyi lagi BBM. Lis, sorry nih malam-malam gitu kan ganggu. Belum tidur kan ya? Belum sih baru mau tidur, kenapa Kak gitu kan. Oh iya nih tadi habis diskusi sama suamiku bilang jangan dulu, jangan ambil di Prudential, masih mau banding-bandingin dulu gitu kan. Kata gue kupret gitu ya, ya udahlah ya gitu kan. Oh gitu ya udah sama aja sih Kak, mau bandingin mana aja sama. Ya tapi belum dulu ya nanti aku malah gak enak sama suami. Ya udah, oh ya udah balikin dong duitnya. Nah pengennya besok ya udahlah submit 1 gitu kan ke Miracle. Dulu masih submit tuh, gak kayak sekarang Prufos. Harus datang ke agency, submit, benar-benar submit ya. Nah habis itu besok mau berangkat, terus gak tahu ya, dia kayak apa kamu yang batalin ya? Oh enggak ya. Nah itu pas buka WM, Liz sorry gitu kan. Aduh gimana ngomongnya ya katanya gitu kan, gak enak banget nih. Kenapa? Ini kamu udah submit belum? Ini baru mau kok, bentar lagi udah mau on the way gitu kan ya. Aduh gimana ngomongnya, kenapa? Gini Liz, aduh aku gak enak ya tapi maaf banget. Jangan submit dulu karena gitu kan ya. Kenapa emangnya? Iya nih kayaknya pikir-pikir nanti dulu deh gitu. Intinya gitu nanti dulu aja deh. Toh juga kayaknya anakku masih kecil. Belum saatnya nanti kalau udah umur 5 tahun ke atas baru daftar asuransi deh. Sekarang masih terlalu kecil gitu-gitu kayak masih banyak kebutuhan, imunisasi segala macem. Oh gitu ya. Ya udah akhirnya batal submit. Di hari itu saya pikir bahwa gila ya, Prudential begini amat ya. Dulu ngajar les, waduh murid yang cari saya gitu ya. Kalau harganya nggak oke saya nggak mau ngajar. Murid itu kalau nilainya 4, 5 saya bisa bikinnya jadi 8 sama 9 di ujiannya. Kenapa? Karena saya punya teknik yang pokoknya masukin mindset, masukin psikolog dia supaya dia bisa kerjain soal-soal dengan PD gitu kan ya. Dan saya kasih tahu cara-caranya gimana. Kalau soalnya nggak bisa lah ya, udah lupa tuh soal KPK, FPB gitu ya, udah lupa. Jadi dulu orang tua murid yang cari saya sampai oper-oper ke yang lainnya karena udah nggak punya waktu. Hari ini orang nolakin saya. Saya rasa ini petunjuk deh dari Tuhan bahwa
bukan prudential jalannya gitu, kayak dikasih petunjuk nih, ini udah dikasih lihat nih, kayak bukan prudential gitu kan ya. Tapi teman-teman, balik lagi, kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar. Kita nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba, karena saya sering ikut kelas Meriana, saya ingat kata-kata dia. Kalau kamu ngalamin titik terendah dalam hidup kamu, alias kayaknya ini ngerasa ini parah banget, ini jatuh banget, ini kita ngerasa kayak down banget gitu ya. Hari itu saya nangis gitu kan di jalan bawa motor udah mau ke kantor, kok begini banget ya. Nah saya ingat Meriana pernah bilang, kalau kamu ngerasa udah di titik terendah, udah kayaknya tuh down banget, sabar. Sebentar lagi, gak lama lagi, kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Tapi kalau hari ini kamu give up, begitu ada masalah besar kamu mundur, begitu ada masalah kamu kabur, maka kamu akan berputar-putar di tempat dan di situasi yang sama. Tapi hari itu saya hapus air mata saya dan saya lanjutkan janji ketemu saya untuk ketemu prospek berikutnya teman-teman. So baru adalah hari ini. Itulah perjuangan teman-teman ya. Perjuangan itu semua orang punya pilihan buat mau berjuang atau buat give up. Hari ini kita lagi kejar namanya MOLC, tanggal 31 Mei. Di saya semalam buka Provos udah tanggal 15 Mei. Ya, 15 Mei NAA baru 3, kurang 1 lagi ya kan, tapi lagi on progress belum issued. API masih kurang sekitar PEGO. Bisa nggak ya? Nah ini mindset kita, udahlah PEGO dalam waktu 2 minggu kayaknya berat, kayaknya sulit. Nah itu kita harus kontrol apa yang kita bisa kontrol. Kita nggak pernah tahu nanti bakal ada closing, bakal ada rekrutmen kita closing dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita lakukan bagian kita, kerjain terus, bikin janji setiap hari, ketemu sama agent, encourage dia, kasih kontes, lakukan apa yang bisa kita lakukan. In the end, at the end, kalau misalnya kita nggak capai pun, kita puas sama diri sendiri. Bahwa kita bukan seorang loser, yang dikit-dikit apa-apa udah menyerah. Yang masih jauh, masih 2 minggu, kayaknya berat deh, kayaknya susah deh, udah give up. Nantinya, setiap tahun, begitu mau capai 31 Desember, begitu ada kontes yang udah mau berakhir, kayaknya berat, kayaknya susah, kayaknya gak mungkin. Akan terpola, akan biasa kayak gitu loh. So kita harus bangun, harus punya mental seorang pemenang. Gak penting soal angkanya, gak penting soal waktunya, tapi yang paling penting apa yang kita lakukan setiap hari. Itu. Mindset, banyak orang di luar sana ya, kalau saya bilang ya, udah tahu nih Prudential bagus, bisnis Prudential oke, bisa membawa income yang luar biasa, puluhan, ratusan, bahkan miliaran. Tapi kasih waktu buat Prudential minim banget gitu loh, alias aku gak tahu kalau mungkin yang part time kerja, tapi gak setiap hari ketemu orang, gak setiap hari bikin janji. Jadi yang duit kecil, yang duit kecil dikerjain mati-matian sampai lembur, sampai pulang malam dibayarnya sama. Yang duit gede malah gak all out, kebalik gak sih? Nah itu loh, jadi yang uang kecil dicari-cari, diubek-ubek, tapi yang uang gede, yang duitnya gede, nggak dikerjain dengan semaksimal mungkin. Maka hasilnya juga akan sama. Salah satu tim saya bilang, Lis, kok lo income-nya lumayan gede di Prudential ya, tapi gue income-nya sekian. Aku bilang ke dia gini, sorry, lo kasih waktu buat Prudential seberapa? Seberapa besar? Kalau kamu kasih waktu ke Prudential di sisa-sisa waktu yang ada dalam hidup kamu, ya wajar dong kalau Prudential kasih income-nya juga, ya udah ya sisa-sisanya aja. Tapi kalau kamu kerjain Prudential sepenuh hati, 90% atau 100%, ya Prudential akan kasih kamu gede banget. Semua bonus kamu akan dapetin. Paham nggak? Nah itu balik lagi ke mindset kita sih. So teman-teman dengan punya mindset yang benar, kita akan dapetin hasil sesuai apa yang kita berikan. Tapi kalau mindset kita aja dikit-dikit komplain, dikit-dikit protes, dikit-dikit ngeluh, repot ya. Pasti beda ya. Oke next. Aku kaget loh udah jam 10.51 buset dah. Oke jam terbang ini gak pernah bohong, bener banget ya. Kok dia bisa ya lancar, kok dia bisa ya closing gede, kok bisa ya closingnya big case jam terbang.
Kemarin datang acara One Day Seminar Iswandi Yosef ya, top AB nasional dan juga 2023 Agency of the Year orang Surabaya. Dia cerita soal jam terbang ini, bagus banget boleh undang dia ya. Kita undang dia saat acara One Day Seminar di Miracle, yang dia closing 9 miliar, API 9 miliar ya, dari satu keluarga. Yang harusnya closingnya paling cuma sekitar 1M lah mentok. Tapi karena dia punya jam terbang, skill dia siapkan, bertemu dengan kesempatan, dan orang yang tepat jadilah 9 miliar. Nah ini ada video juga yang menunjukkan bahwa jam terbang gak pernah bohong. Kita nonton sebentar videonya. Yang di YouTube ya. Sama bayangin sebuah truk yang gede banget, musiknya kecil, musiknya mati, ya kecilin aja. Jadi truk ini gede banget ya, mau putar balik nih, kira-kira dapat nggak? Ada nggak sih yang di sini supir truk? Nggak ada ya. Jadi coba bayangin ya, apa yang dia lakukan. Tuh udah macet tuh di belakang tuh. Ini hebat banget nih supir truknya, nggak kebayang. Dia mau putar balik. Orang berpikir dia nggak jadi muter. Nggak jadi muter kan? Nggak jadi muter, orang mikirnya kan si mobil Innova maju tuh. Coba bingung nggak? Kalau kalian yang bawa truk ini gimana perasaan kalian? Pucet kayaknya ya. Lari kayak turun nih. Aduh tolong minta ampun. Lihat mulus banget. Lihat. Bingung dah gimana kita kalau jadi dia. Tuh berhenti dia. Dia nunggu Innova itu mundur. Coba teman-teman tebak dapat nggak? Tuh bayangin, semulus itu. Lancar ya kan? Oke, boleh di stop. So teman-teman mungkin gak sih kalau supir truknya itu baru kerja 2 hari? Gak mungkin ya. Mungkin gak sih kalau supir truknya baru punya SIM tuh 3 bulan? Kayak gak mungkin. Pasti jam terbang dia udah jago banget. Sampai bisa bawa truk sepanjang itu di jalan kecil lah, itu kayak gak gede-gede banget jalanannya dan bisa putar balik. So kalau kita mau hebat di industri ini, mau jadi leader yang besar, mau punya tim yang banyak, kita harus banyakin jam terbang. Kita harus naikin jam terbang kita dengan cara apa? Dengan cara prospek, dengan cara rekrut, dengan cara bina tim kita. Mungkin kita masih bingung ya, masih gak kebayang gimana ya ngadepin ini. Aku harus ngapain ya? Tenang, bisa itu karena biasa. Kita akan bisa kalau kita udah melewati ini semuanya. So boleh colek kanan kirinya, yuk naikin jam terbang ya. Selalu ada serigala putih dan serigala hitam dalam diri kita. Teman-teman, kita nggak
terpanggil kita sekeluarga ya. Papa saya sama mama saya itu pisah dari saya umur 16 tahun, artinya SMA. Dan saya harus menghidupi dua keluarga. Keluarga mama saya beserta adik-adik saya, papa saya sendirian. Jadi saya hidupin dua keluarga dan kita bagi tugas. Saya bayarin premi mama saya, adik saya dan saya sendiri. Adik saya bayar premi papa. Tapi hari itu adik saya nggak bayar preminya. Apa-apa kok, Prudensia nggak bakalan tutup, masih ada. Tahun depan juga ada Star Club. Tapi Serigala Putih berbicara, Lisa, kalau papa kamu udah sangat sedih dan kehilangan kamu karena dia harus pergi untuk selama-lamanya, dia begitu sangat sakit. Kalau kamu tambah lagi dengan kamu nggak tepati janji kamu, dapet double Star Club. Betapa hancurnya perasaan papa kamu. So saya punya dua pilihan, serigala hitam dan serigala putih. Apa yang saya pilih? Dan saya memilih serigala putih. Hari itu 1 tiket aja belum dapat, bulan Agustus. Apalagi 2 tiket. 1 tiket pun belum dapat. Tapi saya segera urus, duka cita selesai, dikremasi selesai, saya hapus air mata saya pergi prospek. Dan in the end di tahun 2016 saya dapat double Star Club Auckland dan ajak mama saya, teman-teman. So ini sebuah kisah yang kita tuh gak pernah bisa memilih apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya. Tapi kita punya pilihan untuk berespon seperti apa. Winner is the winner, loser is the loser. No excuse, no excuse. Gak ada excuse sama sekali. So dengan demikian, tahun demi tahun saya menjadi semakin kuat. Bahwa yang paling parah aja, yang paling berat aja, saya udah pernah lewatin. Apalagi kalau ngomongin soal nasabah lah, rekrutmen lah, apalah, itu gak ada artinya dengan kehilangan salah satu orang tua kita. So teman-teman, waktu kita gak banyak. Kalau hari ini papa dan mama kalian masih ada,
bener-bener segera mungkin buat berhasil. Secepat mungkin untuk sukses. Untuk banggain mereka. Karena saya yakin mereka udah berikan yang terbaik. Mereka udah berjuang setengah mati untuk besarin kita. Untuk kasih yang terbaik untuk kita semua. So boleh kita gak sia-siakan waktu, kita manfaatkan waktu di sisa waktu ini masih 200 hari ke depan buat fight till the end. Ya teman-teman ya. Oke. Jadilah orang yang berbeda di saat orang lain udah mulai pertengahan tahun, udah mulai ya bisa gak ya, omset masih segini. Tapi teman-teman jadi orang yang berbeda. Gak pernah injek rem sebelum akhir tahun. Harus lakukan yang terbaik ya, be different. Oke, ada satu video miliarder termuda, boleh kita nonton dulu The sebentar. guy you see next to me is the world's youngest billionaire, and he's not even 30. Hi, I'm Ritesh Agarwal. Bisa I'm digedein 26 nggak years old. layarnya? And this guy doesn't come from New York, doesn't come from California, doesn't come from Sweden. maksimal. He comes from here, Rayagada, India. A city where most people make no more than $10 a day. For the first time ever, I want to share with you the incredible success story of the world's youngest billionaire. Ritesh grew up poor, and for 18 years, he struggled. He didn't go to university, and he had no career. At that point of time, I felt this was the toughest period I was ever going to endure in my life. At some point, he was kicked out of his apartment with 50 cents in his bank account. So how the hell do you become a billionaire? Money is not what I ever cared about. It is always about solving real problems for me. And so he did. He noticed that a nearby hotel was empty a lot of the time, and the owner wasn't making much money. So he went to the owner and took the biggest risk of his life. He promised to make his hotel better. He changed the light bulbs. He changed the beds. He added water. He put picture frames. He put room service. And he took nice pictures of the hotel and put them on the internet and changed the name and called it Oyo Hotel. All of a sudden, the hotel went from empty to full, and it worked. First hotel is always the hardest. When I was able to change one hotel, I was pretty sure I could change hundreds. At age 20, he raised money from investors. At age 21, he hired 50 people. At age 22, he had 500 hotels. At age 24, he raised $1 billion. And at age 26, right now, he has 43,000 hotels and built the second largest hotel chain in the world. And he's not even 30 years old. Many people told me multiple times, go to university, seek help from parents to make sure that you can do that. This is just not going to work. That's crazy. Think about this for a second. A random kid in a poor city in India with 50 cents in his bank account became the world's youngest billionaire in 6 years and helped 350,000 people get jobs. This isn't just luck. This is the definition of hard work. He worked at night. He worked on weekends. He knocked on doors. He guessed people's emails. He begged to get meetings. And he succeeded even when all the odds were stacked against people that looked like him. But I do believe in luck. I believe if you work hard, your probability of being lucky increases dramatically. When you don't let your nationality, ethnicity, age, university background, family status, or gender come in the way, you will achieve greatness. Oke, boleh di stop. Dear Indonesia. So yang pertama itu, yang paling sulit, yang paling menantang, yang pertama. Tapi kalau udah ada yang kedua, ketiga itu udah ada polanya. Tinggal kita repeat aja, lakukan aja. So gimana caranya buat capai startup yang pertama?
double startup yang pertama, PCC yang pertama. Karena yang pertama yang paling menantang, yang paling challenging. Tapi kalau udah berhasil yang pertama, kita akan bisa lakukan itu seterusnya, setiap tahun. Makanya kenapa orang bisa startup tiap tahun, double startup setiap tahun, karena udah ada polanya. So gimana caranya kita bareng-bareng buat berusaha gimana capai yang pertama kalinya teman-teman ya. Oke, next level teman-teman, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau mengalami perubahan, kita harus namanya ngadepin hal-hal yang beda dari biasanya. Baru kita next level. Karena kalau kita lakukan hal yang sama setiap hari, mungkin contoh kayak sehari ketemu satu, ya hasilnya akan segitu. Kalau kita mau lakukan hal yang berbeda, hasil yang berbeda, so apa yang dilakukan juga berbeda. Harus next level gitu ya. Konsultasi sama leadernya, tanya. Jangan cuma dicari baru kita hadir, tapi kita yang lebih aktif buat samperin leader kita, buat konsul sama dia, buat minta waktunya, buat gali lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang kita mau dalam bisnis ini. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisnis ini gitu, oke? Nah, coba yang di sebelah sini jadi yang si botak, yang sebelah sini jadi Snoopy ya. Iya, coba jawab 1, 2, 3. Kita bukan hidup cuma sekali. Kita hidup tuh setiap hari gitu ya. Nah, ini yang banyak orang salah kaprah gitu kan ya. Kalau kita emang hidup setiap hari, kenapa nggak setiap hari kita tuh do your best. Bangun pagi mulai dengan bersyukur, dengan meditasi, dengan baca buku. 3 itu dulu deh. Jangan pakai entar, jangan pakai nanti. Langsung lakukan 3 ini dulu. Bersyukur, jangan pegang HP. Bersyukur hari ini udah dikasih kesempatan buat hidup 1 hari lagi, buat bernafas dengan sangat mudah dan lancar. Kemudian kita meditasi sebentar, at least cuma 10 menit aja meditasi buat be present. Saat orang ada di sini, ya kita emang sama dia sekarang nih. Bukan kita di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Hati kita kemana-mana. Being present. Nah itu bisa dilatih dengan meditasi. Ketiga, baca buku. Hanya leader yang, kalau kita mau jadi leader besar, ya harus baca buku. Gak ada leader yang besar tanpa baca buku. Kita merasa bahwa kita tahu segala-galanya. Padahal nothing, kita gak tahu apa-apa. Dengan baca buku, itu jauh mengupgrade kita punya knowledge dan juga skill. Jadi kita harus baca buku every day. Bukan sekali, bukan kalau lagi sempet, enggak. Dan aku pun lakukan hal yang sama juga seperti itu. Every day sebelum ngapa-ngapain, 3 dulu nih. Bersyukur, meditasi, baca buku. Ya, gak nyampe setengah jam udah beres. Oke, ini lebih ke arah untuk ke selling sih ya. Gimana kita bisa approach. So kita udah punya namanya social media sekarang. Kita manfaatin social media buat branding. Dapat kontes apapun walaupun cuma top agent atau top leader. Posting di sosmed ya. Dan jangan lupa jadi orang yang paling ada buat dia saat dia butuh. Baik nasabah maupun tim kita. Justru di saat dia butuh, kita ada di dalam hidupnya dia. Sehingga dia ingat bahwa kita tuh bagian dari hidupnya dia. Ya, jangan berharap closing besar, tapi kita nggak mau kasih service yang excellent. Kasih service dulu yang excellent. Ada buat dia, gampang dicari gitu ya. Baru teman-teman bakal bisa closing besar. Oke, nothing is impossible. Bahkan the word itself, I'm possible. Nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Bahkan nggak mungkin sebenarnya tuh I'm possible. Saya mungkin, saya bisa. So, bukan soal angkanya, bukan soal API, bukan soal waktu. Tapi seberapa itu penting. Kenapa promosi itu wajib. Kenapa promosi itu harus, nggak boleh enggak. Jadi apa? Why-nya. Kenapa startup itu penting? Kenapa Madrid itu sangat berarti? Why-nya kenapa? Baru cari how-nya gimana. Oke, ini ada 1 video terakhir penutup dari saya. This woman is legally blind, but the same woman won a cooking competition and cooked this food without seeing.
So how do you win a cooking competition if you cannot see what you're cooking? And how does she cook with a knife? In Texas, USA, I found Christine. Hi, Knots Daily. I'm Christine Ha, and I won MasterChef in 2012. Christine fell in love with cooking when she was young. But then, around the age of 20, she started to lose her vision. Everything she knew changed, including her dreams. I started losing my vision around the same time that I started really getting into cooking. So this was in my 20s. I felt sad and sorry for myself, wondering what my purpose was in life at this point. I told myself, well, this is the hand that I was dealt with, so I had to figure it out and try to be a part of society and give back to the world in spite of my challenges. She had to relearn everything, how to walk, how to read, and how to cook without seeing. But she decided if she cannot see, then she has to learn how to cook using taste and sound. I believe that in losing my vision, it has made my other four senses more focused. And so when I taste food now, I find that I notice a lot more the different nuances, like the texture, temperature, flavors, and ingredients used in a dish. Of course, it's super hard. Simple stuff like using a knife or even boiling water can be dangerous when you cannot see. I think I'm very meticulous, so I use a knife carefully and make sure my knife is sharp. So what does she do? She organizes. Everything in her kitchen has a system. Her knives are in one place, her pots and pans are in another, and her spices are in another place. Now when I cook, I have to have a very organized kitchen. Everything is, for example, alphabetized as my spice cabinet. When I cook, my mise en place is set up all in order that I'm going to use on the stove. That is how a blind person was able to make dishes like this and this. And she didn't stop there. She decided to take part in a cooking competition in a kitchen she's not used to and against people who could see. The producers were coming to a nearby town and holding open call auditions. They said that someone with a vision impairment that can cook is an amazing story and that the rest of America needed to learn about how a blind cook works in the kitchen. But then Christine discovered her lack of vision made her cooking better than anyone else. You have a great advantage. As you talk about your food, not only are you able to express it in words, but your face speaks volumes. Yes. Your eyes beam with happiness and pride and passion. And you have a lot to be proud of. Thank you, sir. It's an amazing, amazing accomplishment. Thank you, sir. That's how Christine won round after round after round until she won the competition itself. Christine! And people realized just how good a blind chef can be. To me, I love cooking because food is universal. Everyone in this world needs to eat, and we need food to sustain ourselves. So I feel like when I travel or meet new people, if we can sit down and share a meal together, that's how we bond and connect. Since then, Christine opened 2 restaurants, wrote a cookbook, and became famous all over the world, all because she didn't let her blindness stop her. In this world, we're all human beings. We all bleed, we all laugh, and every human being wants to feel understood, loved, respected, and treated with dignity. So if we remember that, I think the world will be a much better place. That's why disabled is the wrong word to use. People like Christine are just differently able. Oke, stop videonya. So nothing is impossible and nothing can stop us. Teman-teman, bahkan seorang yang gak bisa melihat, yang buta, bisa memenangkan kompetisi memasak, itu kan kayak impossible. Tapi nothing is impossible. Apalagi kita
yang begitu lengkap, punya apa aja, bisa nafas, bisa melihat dan sebagainya. Masa iya kita kalah sama keadaan? Masa kita kalah nggak mau berjuang sampai semaksimal mungkin? Boleh nggak sih Christine dengan keterbatasan dia nggak bisa melihat, ya udah dia di rumah aja, santai, denger musik, minta bantuan pembantu buat apapun yang dia perlukan. Tapi dia enggak. Gimana walaupun dia nggak bisa melihat, dia tetap jadi orang yang bermanfaat. Dia tetap lakukan semaksimal mungkin. So, stop wasting time, waktu kita nggak banyak, kita nggak pernah tahu orang tua kita bakal ada di samping kita sampai kapan. Jangan buang-buang waktu dan lakukanlah yang terbaik semaksimal mungkin ya. Dan nanti sampai ketemu di Madrid. Thank you. Yes. Oke, kita bangkit berdiri teman-teman, kita kasih applause-nya. Yang meriah kepada Luar speaker kita biasa yang untuk luar speaker biasa, kita. Lisa Kutandi. Dipersilahkan untuk BOD penyerahan apresiasi.